Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas D, Islam dan Imtek akan menjelaskan mengenai akal dan wahyu perspektif tujuan manusia. Yang beranggotakan 1. Marcella Ananda, NIM B201900148, 2. Anissa Nur Oktaviana, NIM B201900161, 3. Falmadia Khairunisa, NIM B201900170. Akal dan wahyu dalam perspektif tujuan manusia. Dalam kajian filosofis, subjek yang menciptakan segala yang ada disebut Tuhan, sementara segala yang ada sebagai objek penciptaannya disebut alam. Alam merupakan tanda-tanda Tuhan. Al-Quran sebagai firman Allah menyebutkan, akan kami tunjukkan tanda-tanda kami di jagat raya dan di dalam diri mereka sendiri. Quran Surat Fussilat ayat 53. Di ujung ayat disebutkan secara tidak langsung adanya manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang ada di alam semesta ini. Dan demikian manusia menduduki posisi unik antara alam dan Tuhan yang memungkinkan dirinya berkomunikasi dengan keduanya. Kartanegara 2002 halaman 137. Dengan posisinya yang unik itu, manusia diciptakan Tuhan bukan tanpa tujuan. Adapun tujuan diciptakannya manusia adalah untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Proses penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari saripati tanah. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berasal dari seorang laki-laki dan perempuan. Keduanya mengkonsumsi makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang juga memperoleh makanan dari tanah. Saripati makanan yang dimakan oleh kedua orang tua kita menjadi sperma dan sel telur. Hasil pembuahan menjadi segumpal darah dan yang selanjutnya menjadi segumpal daging hingga tulang belulang yang dibungkus daging. Sesudah itu, Allah menciptakan anggota-anggota badan dan menyusun menjadi makhluk yang berbentuk seorang bayi manusia. Adapun yang berasal dari saripati tanah juga mengandung makna bahwa manusia pada akhirnya akan kembali pada tempatnya semula, yaitu tanah. Tanah yang dimaksud adalah liang lahat, artinya manusia berasal dari tanah dan 2. Manusia sebagai tujuan akhir penciptaan alam. Dalam konteks tujuan akhir penciptaan alam, maka seluruh isi alam adalah untuk manusia, ibarat seluruh akar, batang, dan daun pisang, dipersiapkan untuk buahnya. Sedangkan dalam konteks puncak penciptaan alam, manusia secara biologis adalah makhluk yang paling lengkap dan paling canggih. Dalam pengertian mengandung semua unsur yang ada, mulai dari unsur-unsur mineral, tumbuh-tumbuhan, hewan, hingga unsur-unsur khas manusia itu sendiri yang merupakan daya-dayanya yang istimewa. Unsur khas yang tidak dimiliki makhluk lain. Secara fungsional, akal terbagi dalam dua daya. Pertama, kemampuan kognitif atau teoritis al-quwah al-alimah, yang dengannya manusia dapat mengetahui sesuatu, bahkan lebih jauh dapat meraih dan menyusun ilmu pengetahuan. Kedua, kemampuan manajerial atau praktis al-quwah al-amilah, yang dengannya manusia mampu mengelola dan mengendalikan dorongan-dorongan jiwanya yang biasa disebut nafsu. Melalui kognitif atau teoritisnya, manusia dapat meraih dan menyusun ilmu pengetahuan, akalnya dapat mengabstraksikan makna. Pertama, cara akal mengabstraksikan makna dari data-data inderawi adalah dengan mengelompokkan data-data inderawi yang masuk dalam kategori tertentu, sehingga menghasilkan konsep-konsep yang universal. Kedua, cara akal mengabstraksikan makna dari konsep-konsep mental yang abstrak merupakan kemampuan khusus yang hanya dimiliki manusia, tidak oleh hewan. Dengan kemampuan ini, manusia memiliki kemungkinan untuk mengadakan komunikasi timbal balik secara efektif. Tidak saja melalui isyarat badan, melainkan melalui konsep-konsep abstrak yang disepakati yang disebut bahasa. Walaupun akal memiliki kemampuan manajerial atau praktis untuk mengelola dan mengendalikan nafsunya, namun hal itu jarang disadari dan didiskusikan karena para pemerhati lebih terfokus pada kemampuan kognitif atau teoritis akal. Padahal, kemampuan manajerial atau praktis ini tidak kalah pentingnya. Betapa tidak, kalau dorongan jiwa, para filosof muslim membaginya dalam 3 macam: nafsu syahwat,
nafsu amarah, dan nafsu rasional tidak dikelola secara baik dan diarahkan secara seimbang, sehingga pemenuhannya berlebihan dan melampaui batas, maka dalam jiwa manusia akan terjadi kekacauan mental dan akan muncul darinya tindakan-tindakan tercela, al-akhlak al-mazmumah, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebaiknya, kalau dorongan jiwa dapat dikelola secara baik dan diarahkan secara seimbang melalui pertimbangan-pertimbangan akal, maka akan lahir dari manusia tindakan-tindakan mulia, al-akhlak al-karimah, oleh Miskawayh tahun 1968. Manusia sebagai puncak atau tujuan akhir penciptaan alam dengan daya-daya yang dimilikinya, sebagaimana dijelaskan di atas, disempurnakan Tuhan dengan dikaruniai sesuatu yang bersifat ruhani, yang menjadikan manusia bukan hanya makhluk fisik, melainkan juga makhluk spiritual. Itulah qalb, hati, intuisi, seperti akal hati, intuisi, yang berpotensi untuk menangkap objek-objek imaterial walaupun dengan cara yang berbeda. Di samping itu, hati atau intuisi berpotensi untuk berkomunikasi dengan entitas-entitas ruhani serta menerima ilham dan wahyu, oleh Kartanegara tahun 2002. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.